كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi lima ukhriqa wal khawatir lima sabaqa wa nasul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma atimni rusdi wa ala syarri nafsi Allahumma la takun ila nafsi tarfa'in. Allah wa Rasulullah wa alaikum wa bismillah sabri wa yasiri amri wa muhammad lisani yafqahu qawli. Awalun monggo dibuka halaman berapa ini? 47 bab khulasatul yakin. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. As-salisu wal arba'un utawi kaping 43 iku setelah Quraisyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangake golek ini wong-wong Quraisy Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari orang-orang Quraisy, mencari Rasulullah. Karena kemarin Rasulullah hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar itu mengungsi di Gua Sur untuk bersembunyi ya, agar terhindar dari orang-orang Quraisy itu, karena mereka mencoba membunuh Rasulullah. Bahkan Rasulullah keluar rumah itu mereka sudah di depan rumah semua, dan Rasulullah berdoa dengan surat Yasin itu ayat 8 kemarin, di bawahnya itu jangan baini aidihim sadda wa min awhim sadda wa alisayna wa hum la yubsirun. Intinya moga-moga dikasih aling-aling ya, sadda depan belakangnya tidak kelihatan. Rasulullah berdoa sambil menaburkan debu. Nah ini lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lama sohar semangsane sadar sapa Quraisyun wong Quraisy tilkal lailata ing dalem mengkonolah wengi, pada malam yang itu mereka pengennya itu terjaga sepanjang malam, gantian sip-sipan. Nek ono sing keluar dari rumah itu atau ada yang gerakan-gerakan mencurigakan, mereka tahu Rasulullah pergi atau kemana, kan tahu. Ini mereka ternyata apa? Tidur semua, dikasih ngantuk yang sangat berat oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yajid hale ora nemoni sapa Quraisy fi baiti rasuli ing dalem-daleme Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ammihi, kecuali anak pamane Kanjeng Nabi Muhammad, misanane Kanjeng Nabi Muhammad aliyan yo Sayyidina Ali. Isada mongko dadi mengeras apa hanakuhum kemarahane wong Quraisy, sangat marah. Ternyata setelah pagi ditunggu gak keluar-keluar, dirjen kok di tempat tidurnya kok seperti orang tiduran, ada orang yang terus itu, terus dibuka, dijebol rumahnya, dibuka di tempat tidurnya ternyata Sayyidina Ali, bukan Rasulullah. Dikiranya masih tidur. Mereka kecolongan, terus tambah marah mereka.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalu mongko padha ngirim sapa Quraisy subhanahum ing anak-anak muda mereka bisuyufi lawan gowo biro-biro pedang wal isilan biro-biro tongkat. Terus kaya wong anu kae perang antar kampung sesuai anu apa jenenge ana perusahaan sak kampung kadang metu kabeh ini sak suku ya pemuda-pemuda dikumpulkan semua untuk mencari. Karena apa? Karena mereka pikirannya berarti metu tadi malam sudah keluar rumah. Kalau jarak Mekah Madinah itu jauh, ada ya 434 km. Berarti bisa saja keluar rumah malam, pagi-pagi sudah pada bangun, paling enggak perjalanannya belum jauh. Mereka buru-buru nyari, nguber-nguber, dikerahkan semua anjing pelacak, pencari jejak orang-orang andalannya Quraisy itu. Ambil bawa pedang, bawa tongkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabhasu ale mencari sapa subhanahum dari ani Rasul saking Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli jihadin dalam setiap arah. Pokoknya sebuah arah utara, selatan, timur, barat, pojok-pojok. Kowe ono. 10 orang sana, 10 orang bisa 10 orang lebih. Karena ya banyak mereka ya berusaha mencari ini Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak taja'alu hale temen wis padha ndadekake sapa Quraisy liman kang wong yakti kang iso nekake sapa man him ing Quraisy pilih kelawan bawa kanjeng Muhammad awyan dulu utawa nuduhake ngono sapa man hum ing Quraisy alaihi ing atase kanjeng Muhammad mi'atana qotin ing 100 unta jaizatan hale dadi hadiah. Wah, tambah rapi karena disayembarakan sopo sing iso nang Muhammad mbok urip mbok mati atau hanya sekedar menunjukkan di mana keberadaannya kasih harus orang. Nah, kalau mulai dari zaman dulu wah 100 oto, bukan 1 oto. Mungkin kamu ikut nguber-nguber ini kan. Untungnya kita hidupnya di zaman sekarang yang sudah dapat hidayah, alhamdulillah, lahir dalam keadaan iman Islam gitu. Walaupun iman Islamnya perlu dibuat terus karena datang dari hidayahnya dari orang tua gitu. Biar imannya lebih matang, lebih mantap gitu. Lalu ngaji makanya. Jadi beri hadiah 100 unta. Sekarang harga unta berapa? Tahu nggak? 50 juta ada unta. 60 juta ya? Oh, kisaran 30 saya 45 6, ini 2003 ya gue 30 lah murah-murah untungnya 30 juta untuk sering nek sing produk mungkin dia mau juta saya kata kalau gue 30 juta ping 100 kalau miliar ya dirupiahkan kira-kira dikasih 3 miliar. 3 miliar ini oleh songo di posisi orang kalau si akeh oleh Bismillahirrahmanirrahim. Wakor wasolu hale temen wis podo tumoko mono sopo Quraisy siapa subhanahum dari orang-orang mudanya fil basi dalam mencari anhu saring Madinah Muhammad
ilal ghori maring gua Sur. Mereka udah sampai di Gua Sur, karena Gua Sur itu gunung, Sur itu gunung, ada gua. Nah, di Nabi di kawasan Abu Bakar itu sembunyi di antara gua-gua itu, dan guanya itu nggak dalam, paling kilometer. Jadi udah sampai mereka bihaisu launadoro kelawan sekiranya lamun ningali sopo ahaduhum salah satu dari mereka Quraisy subhanahum tadi lah muda itu fihi dalam al-ghori gua Sur dalam gua yang di situ salah satunya itu artinya mereka sudah sampai di tempat persembunyian Ali Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Dan terdengar Sayyidina Abu Bakar itu mereka derap kakinya, derap kudanya, bercakap-cakap, manggil temannya, dengaran. Lalu amongko yakti ningali kono sapa ahaduhum Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu lan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar. Jadi sekiranya mereka mau melihat di dalam gua, karena di situ ada gua, mereka pasti lihat dua orang itu Nabi Sayyidina Abu Bakar. Tapi mereka nggak nengok ke gua, nggak dulu di gua. Karena apa? Karena di riwayat lain ada sarang laba-laba di depan mulut gua. Yang mereka ngiranya sarang laba-laba itu sudah lama ada di situ. Logikanya kalau sarang laba-labanya ada di situ sudah lama, berarti kalau ada orang masuk ke gua rusak sarang laba-laba. Kok utuh, berarti nggak ada orang di situ. Nah, gitu. Padahal sarang laba-labanya baru di Nabi Sayyidina Abu Bakar masuk gua, baru Allah mengutus laba-laba untuk itu, yaitu mukjizatnya Rasulullah. Jadi mereka nggak sampai akhirnya menengok gua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Warolam ningalihum mereka subhanahum Quraisy tadi. Sopo Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Fabaka mongko nuli nangis sopo Sayyidina Abu Bakar. Fakola mongko ngendikan lahu maring Sayyidina Abu Bakar sopo ar-Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan ojo sedih Abu Bakar. Innallaha satamune Gusti Allah iku ma'ana sertane kita. Tenang saja. Abu Bakar karena dengar mendekatnya mereka orang-orang yang mencari di Gunung Sur itu, di kita Gua Sur itu, saking khawatirnya. Khawatir apa? Tidak bukan khawatir kalau Rasulullah tertangkap, bukan khawatir yang lain juga. Khawatir di Nabi ini yang beliau sertai, beliau kawal berarti itu akan tertangkap. Fa'ama mongko gawe orang roh sapa Allah Gusti Allah absarul musyrikina ing mripate wong-wong musyrik. Waroja ulang padha bali sapa Quraisy khaimina hale padha rugi. Sudah dicari nggak nemu, mereka nggak lihat, nggak melihat di mulut gua. Artinya mereka merugi, akhirnya pulang lagi ke Mekah. Al-khulaso ayat hadihi utawi tegese utawi iki iku al-khulaso ringkasan. Wa bis sobahi lan ing dalem waktu esuk tolabat mencari atau goleki huma Kanjeng Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar sapa Quraisyun wong Quraisy wa wasalulan tumeka sapa Quraisy ilal ghori maring
sur. Walakinnahum tetapi ning Quraisy iku lam yahtadu ora padha mendapat petunjuk sapa Quraisy ilaihi maring keberadaane Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Warolan sempat ningali hum mereka siapa? Quraisy sapa Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar. Artinya apa? Sempat ningali Sayyidina Abu Bakar ngintip di mulut gua, ngintip sedikit, wah kok ada orang banyak yang nyari kita dua. Karena tahu dan khawatir Bapak monggo nangis sopo Sayyidina Abu Bakar, dipikirnya akan tertangkap soalnya sudah dekat sekali ya, dan banyak yang nyari. Sumajalu nuli dadi ake sopo Quraisy mi'atana kotin ing 100 unta jaizatan halid dadi hadiah liman kanggo wong ya dulu gelem kang gelem apa ya gelem nuduhake sapa man ing Quraisy alaihi ing atase keberadaane Kanjeng Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u wal arba'una utawi kaping 44 iku khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghori. Khurujun rangake metune Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal ghori saking gua Sur. Ba'da aning motoa. Sawise yen to mandek apa al-bahsu pencarian ani rasuli saking Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja mongko metu atau miyos sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Bahasa kuno itu miyos, bahasa kita. Kharaja mongko metu ma'asohibi sertane sahabat Kanjeng Nabi Muhammad yang Sayyidina Abu Bakar wa qad aqama halin temen wis manggon sapa Sayyidina Abu Bakar lan Kanjeng Nabi Muhammad tadi fil ghori ing dalem gua. So salah layalin ing dalem 3 malam. Sesungguhnya nggak 1-2 hari, 3 malam. Artinya apa? Nunggu benar-benar sudah nggak ada lagi yang mencari-cari, dipastikan bahwa orang-orang Quraisy, pemuda-pemuda yang mencari itu sudah tidak ada lagi, baru keluar dari gua. Jadi gua itu yang sempit itu 3 hari 3 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah putrane Sayyidina Abu Bakar. Iku yakti sowan ngono sapa Abdullah bin Abu Bakar. Ima ing Kanjeng Nabi Muhammad lan Sayyidina Abu Bakar. Sowan nemoni ya. Fil masai ing dalem setiap sore. Wa yukhbiru lan aweh berita ngono sapa Abdullah bin Abu Bakar. Huma ing Kanjeng Nabi Muhammad lan Sayyidina Abu Bakar bi akhbari Quraisy lawan berita-beritane Quraisy. Jadi putra Sayyidina Abdullah putranya Sayyidina Abu Bakar itu setiap sore berusaha memberikan berita sambil membawa budak Sayyidina Abu Bakar namanya Amir bin Fuhairah. Sambil Amir tadi budaknya Sayyidina Abu Bakar diajak disuruh membawa kambing di rewet lain begitu ya. Karena apa? Biar orang Quraisy gak curiga dikiranya membawa kambing. Tapi yang dilakukan
sambil mengembala kambing. Terus kedua memberi berita perkembangannya orang Quraisy sampai mana, pencariannya perkembangannya gimana, mereka sudah dapat info apa aja. Nah itu berita-beritanya disampaikan. Dan mereka juga menghapus jejak. Tugas itu Amir bin Fuhairah tadi itu menghapus jejak-jejak yang di padang pasir, karena mereka orang-orang Quraisy itu kan ahli berburu, ahli mencari jejak, jadi perlu dihapus jejaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa ukhtuhu sedulur wedoke tadi Abdullah bin Abu Bakar. Siapa? Asma'u ya Asma'. Adik putrinya Sayyidina Abu Bakar. Iku tati sowan ngono sapa Asma'. Hima ing Kanjeng Nabi Muhammad lan Sayyidina Abu Bakar bito'am kelawan nggawa makanan. Khufiatan kelawan umpetan, ya sembunyi-sembunyi lah. Khaufan krono khawatir min Quraisy saking dikonani kalau orang Quraisy, saya orang Quraisy. Kalau tahu orang Quraisy khawatir, jadi sembunyi-sembunyi. Asma ini si Abdullah, Asma, kemudian Amir, budaknya jadi Abu Bakar tadi ya orang-orang yang berjasa pada waktu itu. Sampai sekarang jasa mereka dikirim makanan oleh Asma. Walama ja'a semangsane wis teko huma ing Kanjeng Nabi Muhammad lan Sayyidina Abu Bakar sapa ad-dalilu penunjuk jalan firrohilataini kelawan gowo roh unta. Jadi kemarin Sayyidina Abu Bakar mengontrak memberi pekerjaan kepada seorang yang dianggap bisa dipercaya untuk menunjukkan jalan dari Mekah ke Madinah ketika hijrah itu. Dan orangnya orang kafir, bukan orang Islam. Dia menyembah Lata dan Uzza itu. Si penunjuk jalannya tadi. Di namanya Abdullah bin Khuraidah. Dia ini masih kafir pada waktu itu, ahli mencari jalan-jalan setapak, jalan-jalan tikus lah dari Madinah, jalan yang tidak umum, yang tidak dilewati pedagang-pedagang. Jadi rutenya itu dari Mekah ke Madinah akhirnya menyusuri pinggiran pantai, tidak laut, arah ke Yaman. Bukan jalan yang umum. Dan itu bisa jauhnya itu mungkin bisa dua kali perjalanan. Harusnya misalnya sampai itu lebih cepat, perjalanan berapa, seminggu atau berapa itu bisa ditempuh lebih dua kali lipatnya, 7 hari sampai Kuba. Jadi nyusuri pinggir pantai arah Yaman, nanti ke Kuba. Kuba itu desa, nanti diterangkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya walama ja'ahuma ad-dalil. Walama ja'a semasane wis teko huma ing Kanjeng Muhammad lan Abu Bakar sapa ad-dalil penunjuk jalan Abdullah bin Khuraidah tadi. Biro milataini kelawan wawa ro'unto fi sobahil yaumis salis fi sobahil yaumis salis ing dalam
esok hari ketiga antara ini 3 malam di Goa karena sudah dikontrak untuk hadir di situ malam ketiga. Memang itu semua dari awal sudah direncanakan sama Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar. Bahkan nanti akan di sini disuruh 3 hari, nanti akan nyewa penunjuk jalan, nanti akan beli onta perbekalan, nanti akan Sayyidina dan putranya Abdullah Asma itu akan ngirim makanan, sudah direncanakan semua dari awal. Jadi memang strateginya begitu, ahli strategi Rasulullah itu. Diketemu akhirnya sama ini penunjuk jalan. Rokiba mongko podo numpak sopo Nabi dan Sayyidina Abu Bakar numpak unta 2 tadi, wasarolan podo tindakan sopo Kanjeng Nabi lan Sayyidina Abu Bakar. Posida ini hale menuju loro karone Sayyidina Abu Bakar dan Nabi al-Madinah ing kota Madinah. Madinah namanya Yasrib, ya, masih Yasrib. Rasulullah ke Madinah baru diubah namanya menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang diberi sinar. Namanya masih Yasrib kalau pada masa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad lahiqa lan teman nyusul bihim kelawan Kanjeng Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar lan tadi penunjuk jalan tadi ad-dalil fitoriki ing dalem dalan sapa Suraqah ini orang Quraisy yang memang pintar dia cari jejak. Wah, orang nggak tahu kalau ada jalan di sini, dan Suraqah tahu, akhirnya bisa mengikuti ahli berkuda, ahli pedang, karena dia juga pengen dapat hadiah 100 onta, dia gigih nyarinya. Wa arodalan ngarepake sapa Suraqah ayakula ing yen to mateni sapa Suraqah ar-rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fafasila monggo gagal sapa Suraqah. Suraqah ini sebelum masuk Islam, nanti dia ini masuk Islam, Suraqah bin Malik. Dia itu ketika sudah dekat dengan Rasulullah, tiba-tiba terposok, jatuh dari kudanya terposok sampai ke lutut. Artinya mau mendekati Rasulullah sulit, sampai dia akhirnya juga terjebak di pasir-pasir. Bahkan teriak-teriak minta tolong, minta bantuan Nabi sama Sayyidina Abu Bakar. Padahal awalnya dia mau bunuh. Terus akhirnya Suraqah ini ditolong oleh Nabi. Terus karena ditolong, Suraqah bekal-bekalnya itu mau dikasih di Nabi karena merasa bersalah lah gitu, mau membunuh malah ditolong kan. Dan Nabi menolak, dan tolong aja kan. Tapi dibikin perjanjian ya, di atas kulit onta, kulit binatang gitu. Ya Amir tadi yang budaknya Sayyidina Abu Bakar tadi suruh bawa kulitnya tadi, suruh berjanjian. Biar apa? Biar dia tidak memberitahu ketika pulang ke Mekah, tidak memberitahu orang-orang Mekah kalau Rasulullah lewat jalan itu. Nah, Suraqah akhirnya ketika kembali dia tidak memberitahu. Bahkan nanti Suraqah itu diprediksi lah bisa dibilang, karena ini mukjizat bukan prediksi ya. Hanya Rasulullah melihat mukjizatnya itu. Suraqah itu antara lain di waktu masa datang itu akan memakai gelarnya Raja Kisra. Raja Kisra itu Raja Persia. Kaifa bika idza labista siwaro Kisra. Suraqah piye nek kowe sesuk nganggo gelane Raja Kisra. Ya terus Suraqah. Nah, Muhammad kok ngomong ngono,
Maksudnya apa? Karena dia waktu di bulan itu belum Islam. Kisra bin Hurmus Raja Baji, ya benar. Nanti di kisah setelah di Nabi nggak ada wafat, khalifahnya ganti Abu Bakar, kemudian masanya Umar. Sayyidina Umar itu akan menaklukkan Persia. Ketika menaklukkan Persia, semua harta rampasan perang dikumpulkan. Ada macam-macam ya, perhiasan emas, baju-baju sutra, wol dan sebagainya mewah-mewah karena rampasan perang kerajaan. Ada mahkota, ada gelang. Terus Sayyidina Umar manggil Suroko, dipakein baju kebesaran, baju raja, terus dipakein pedang, disarui pedang, dipakein mahkota, dipakein gelang. Wah, sahabat Allah bahwa apa yang dikatakan Rasulullah benar gitu. Tapi ketika Rasul sedang Umar tadi yang khalifah pada waktu itu minta dikembalikan Suroko, enggak dulu itu jadi di Nabi gua aku. Orang di Nabi ngomongnya gue bakalan orang dua ini kan gitu. Cuma hanya pakai bukan memiliki, akhirnya diminta lagi. Ada kisah seperti itu, Suroko itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arada ya lan ngarepe sapa Suroko ayat tula ingin to membunuh ke materi sapa Suroko. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pawasila mongko gagal sapa Suroko. Ayat ini tegese utawi iki iku al-khulasah ringkasan. Kharaja miyos atau metu sapa Rasulullah Muhammad lan Sayyidina Abu Bakar minal ghori saking kuwasa ba'da salah yalin ing dalem sawuse telung wengi wa analan ono sapa alu Abu Bakar keluargane Sayyidina Abu Bakar iku yahduna padha nekaake sapa alu Abu Bakar alaihi ma ing atase Kanjeng Muhammad lan Sayyidina Abu Bakar binto ami kelawan makanan wal akhbaro lan berita-beritane Quraisy, informasi-informasi yang paling terbaru dari Quraisy diberitakan. Sumasaro nuli tindakan sapa Kanjeng Muhammad lan Sayyidina Abu Bakar ma'ad dalili sertane penunjuk jalan. Wa khara jalan metu fi isrihima ing dalem belakane Kanjeng Nabi Rasul Bakar sapa Suroko ibnu Malik Fa'ada mongko bali sapa Suroko ibnu Malik khaiban hale merugi, ada gagal membunuh Suroko, udah tahu-tahu ada di belakang, tahu-tahu dia terpelosok sendiri di pasir-pasir, padang pasir yang bisa jadi terpelosoknya di pasir hidup ya. Jadi pelan-pelan kan tenggelam kalau pasir hidup itu makin banyak gerak makin tenggelam kan, kalau di film-film tuh begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu wal arba'un utawi kaping 45 iku an-nuzulu iku nerangake transite Kanjeng Nabi Muhammad. Transit berhenti sementara gitu, mandek tapi sementara di Kuba kelawan desa Kuba. Ayat utawi iki iku awalu masjidin bunya fil Islam. Ayat utawi iki iku awalu masjidin nerangake permulaane masjid. Bunia wis dibangun apa masjid fil Islami ing dalam era Islam. Nerangake permulaane masjid dunia kang wis dibangun apa masjid fil Islami ing dalam era Islam. Awal masjid Kuba sesuai nama desanya yang diberi nama dengan nama desanya.
Wasola wis tumeka sapa ar-rasulu Kanjeng Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kuba ing desa Kuba fil yaumas tsani ing dalem hari kedua mirro bi il awal saking bulan Rabiul Awal al muwafiqi sing nyocoki Salasin min September saking bulan September sanata tahun Sitin mi'atin wa nastaini wa isrin 622 Masehiyah Masehi. Kalau dikonversi ke Masehi 30 September 622 karena ini belum ada tahun Hijriah. Tahun Hijriah yang dimulainya di sini gitu. Tahun Hijriah itu karena dimulai ketika Rasulullah hijrah. Ada khilaf, ada yang bilang 30, ada yang bilang 23 September, ada beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da ammatata ing dalem sause yen to manggon sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasa asyrah 13 apane sanatan taune mundur yakon hale dibikin susah alaihi sapa Kanjeng Muhammad fi Makkah ing dalem kota Makkah mamnu'an hale dicegah atau dilarang minal jahri saking terang-terangan tidak wati kelawan dakwah. Selama 13 tahun dakwah di Mekah itu akhirnya Rasulullah hijrah 13 tahun di Mekah akhirnya pada perintah hijrah karena di Mekah Islam tidak begitu diterima, tidak berkembang pesat kan gitu. Terus ke Madinah selama 13 tahun di Madinahnya nanti kurang lebih 10 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad aqama lan temen wis manggon sapa Kanjeng Muhammad bi Kuba ing dalem desa Kuba isnataini wa isrin ing 22 apane lailatan dalune baina ashabihi berada di antara sahabat-sahabatnya Kanjeng Muhammad minal muhajirin saking sahabat muhajirin wal ansor lan ansor aminan hale aman wa mutmainan lan tentrem. Jadi di Masjid Kuba itu sudah dijemput para sahabat-sahabat. Di situ tinggal kira-kira ini 22 hari bangun masjid di desa Kuba. Salah sahabat muhajirin dan ansor bangun Masjid Kuba. Lamanya kira-kira 22 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Bana lan temen wis bangun sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitil kalmuddah ing dalem mengelola 21 dina mau Masjid Kuba Masjid Kuba alladzi wasofa kang wis nyifati hu Masjid Kuba sapa Allahu Gusti Allah anahu sak temene Masjid Kuba iku masjidun ussisa ala taqwa. Di masjid yang dibangun pertama oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat mendapat
istilahnya pendapat penyematan oleh Allah sendiri itu sebagai masjidun usisa ala taqwa, masjidun usisa, masjid sing didirikan atau dibangun ala taqwa atase atau berdasarkan ketakwaan. Orang-orang yang pada waktu itu muhajirin, sahabat dari muhajirin dan ansor itu bangun masjid karena berdasarkan ketakwaan. Karena pada waktu sulitnya dakwah Islam masih sangat sedikit ya, yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat hadihi tegese utawi iki wa khulasul dasar. Fisane ing dalem tanggal loro. Mirrobiil awali saking Rabiul Awal. Wa sholawat wis tumeka sapa kanjeng Muhammad lan Sayyidina Abu Bakar Kuba ing desa Kuba. Aminaini hale aman loro karone wong. Maksudnya siapa karo kene itu ya Sayyidina Abu Bakar dan Nabi. Wa amomalan manggon sementara ya transit tadi. Sapa kanjeng Nabi lan Sayyidina Abu Bakar fiha ing dalem Kuba, dalam desa Kuba. Isnataini wa isrina ing rolikur apane lailatan dalune 22 malam menginap. Bana hal wis bangun sapa Nabi kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asnaiha ing dalem mangsa 22 dina mau Masjid Kuba ing Masjid Kuba selama 22 hari membangun Masjid Kuba itu. Masjidun usisa ala taqwa, yo masjid usisa wis dibangun apa masjid ala taqwa berdasarkan atau ing atase dasar ketakwaan. Jadi semua akhirnya perjalanan lancar, tidak ada kendala. Alhamdulillah dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Akhirnya Rasulullah sampai ke Kuba. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wa minna wal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asr.